Selamat pagi sahabat Tribuners yang kami hormati dan kami muliakan. Inspirasi bisnis pagi hari ini mengenai sustainable business. Tentunya bersama narasumber yang luar biasa, Bapak Felix Julhendry PhD. Beliau adalah saintis di bidang food, biomedical dan nutrition. Kemudian owner dari Evi Propolis, Kebun Evi, dan lecturer at University Pajajaran di Bandung. Selamat pagi Pak Felix. Apa pagi kabarnya? Pak, baik. Luar biasa ya. Thank you so much. Sahabat Tribuners, ini luar biasa karena di sela-sela kegiatan yang sangat padat dari Pak Felix, beliau menyempatkan diri untuk hadir di studio Tribun Medan untuk memberikan inspirasi kepada sahabat Tribuners semuanya ya. Pak Felix, ini saya melihat kegiatan banyak sekali Pak ya. Iya, kalau saya mah apa aja yang bisa dikerjain, yang penting positif kita kerjain. Luar biasa. Dan sahabat Tribuners, bukan hanya kegiatan positif, tapi di sosial media rame. Ya. Kalau cerita mengenai Pak Felix Julhendry pasti rame ya di TikTok, di Instagram, rame banget. Tentunya kontennya banyak memberikan manfaat yang banyak kepada sahabat-sahabat di apa ya Pak Felix sendiri ya. Iya, maksudnya kalau saya ngelihatnya ya, maksudnya selama ini kan banyak sekali content creators yang posting itu. Saya ngelihat ada gap di situ. Yeah. Jadi saya sebagai scientist yang saya bisa ngelihat dari research papers lah, studi segala macam, kayaknya masih jarang yang ngerjain di situ. Jadi saya coba masukin di situ. Jadi dikombinasikan antara yang kan aktual dengan scientific ya. Betul, karena kan selama ini saya sebagai scientist, saya publish papers, saya publish di scientific journals. Cuma kan scientific journal papers itu kebanyakan scientist juga yang baca, jarang orang awam. Jadi saya coba share juga, maksudnya gimana cara baca scientific papers, apa sih isinya, apa pitfallsnya, apa yang harus kita perhatiin. Tapi itu menarik loh Pak. Menarik sekali. Felix, tidak semua masyarakat atau pebisnis itu suka scientific paper karena bacanya ribet Pak. Ya emang. How to make it simple. Yes, exactly. Maksudnya di sini gue coba betul-betul make it simple sih. Jadi teman-teman ngerti, maksudnya at least ngerti lah cara bacanya sedikit-sedikit ya. Menarik sekali. Jadi apa yang disampaikan itu benar-benar deskripsi fakta yang sudah teruji dan sudah dibuktikan melalui jurnal-jurnal. Banyak kan jurnal internasional ya Pak? Iya, kebanyakan kita publish. Maksudnya kebanyakan saya coba share yang international journals. Iya. Menarik Pak Felix. Bagaimana membagi waktu? Sebelum ke activity Pak, bisa jelaskan background edukasi Bapak? Oh iya, boleh. Di US ya Pak ya? Jadi background education saya S1 dan S3 itu di Food Science, University of Auckland, New Zealand. Jadi saya tinggal di New Zealand 12 tahun. 12 tahun? Ya, jadi saya 5 tahun segala macam. Saya 5 tahun kerja sebagai scientist di situ, terus saya 2 tahun juga pindah ke bidang hukum, tapi khususnya di bidang hak paten. Hak paten? Yang ngurus chemical and biotechnological products. Jadi saya dulu kerjanya di Dirjen Hakinya New Zealand gitu. Oke. Jadi ngurusin hak paten khusus di bidang kimia dan biotech. Termasuk pharmaceutical products juga. Oke. Ya. Jadi untuk bekerja di bidang haki di New Zealand di sana, sekolah hukum lagi, Pak? Sempet. Jadi ini menarik. Dari sains. Jadi kan betul kalau ya. Iya, jadi di bidang paten itu biasa patent attorneys itu emang dulunya scientist. Dulunya scientist karena kita harus mengerti bagian teknisnya kan. Backgroundnya ya. Tapi kita juga dilengkapi dengan skill untuk di bidang hukumnya, khusus di bidang intellectual property. Iya. Sempat kuliah di law ya Pak ya? Sempat ya. Selesai? Enggak, maksudnya gue kepikiran, maksudnya gue nggak bisa bayangin hidup gue itu di depan komputer baca itu semua. Jadi maksudnya untung tidak jadi Pak. Iya, maksudnya kalau sempat di depan komputer hari ini tidak bisa menginspirasi banyak orang. Pak Felix, ini ceritanya bagaimana kembali ke Indonesia? Nah, jadi kan gue udah karir di sana udah 7 tahun. Sudah mapan. Iya, sudah mapan. Itu di sebuah departemen yang luar biasa Pak. Iya, jadi tapi gue ngeliat karena keluarga itu kan kebanyakan pebisnis ya. Kalau keluarga kita kan semua pebisnis, ya tipikal orang Medan lah. Semua yang ngejalanin bisnis. Jadi gue juga kepikiran pengen punya bisnis sendiri kan. Jadi gue ngeliat kalau di New Zealand itu kan negaranya kecil, pasarnya kecil. Kalau Indonesia kan pasarnya gede, ya kan. Maksudnya kita ngeliat ada kesempatan di Kabanjaya ada lahan keluarga yang terbengkalai. Kita coba olah kan, mana tahu bisa jadi sesuatu. Jadi sekitar 10 tahun lalu gue balik.
Balik ya. Ya. Balik fokus ke Madu Evi ya. Ya, ke agrowisata Kebun Evi dulu ya. awalnya, ya baru pelan-pelan kita ngelihat apa yang bisa kita kerjain. Konsepnya seperti apa Madu Evi ini? Apakah ke agrowisata ada produk dan kemudian betul. Seperti di luar negeri kan kalau kita berkunjung ke Thailand ya. Pasti ada ke connecting antara tourism board itu mereka biasa diarahkan mungkin ya bisa melihat perkebunan dan kemudian di agrowisata di sana juga sambil connecting. Ini konsepnya seperti apa? Mirip sih. Jadi kan ya kita sih terinspirasi dengan tempat-tempat wisata yang di luar. Maksudnya mereka sediain tempat wisata tapi mereka juga ada produk yang dihasilin dari tempat mereka sendiri kan. Dan bisa beli ya sebagai oleh-oleh dan ada experience mereka pada saat berkunjung. Ya, jadi itu yang kita target. Ke lokal, internasional. Ya, apapun itulah. Kalau kita awalnya ya target lokal ya. Maksudnya kan lama-kelamaan kita ngelihat apalagi pas zamannya COVID-19 kan ditutup ya. Jadi gue ngelihat ini betul-betul sesuatu yang high risk, bahaya sekali. Berarti kan kalau misalnya kita fokus di agrowisata di mana kita cuma target yang lokal, itu kan begitu terjadi sesuatu yang drastis kayak begitu, keran pendapatan kan tutup. Pasti tutup ya. Iya, tutup itu kan parah sekali kan. Jadi untungnya itu kita punya produk. Kita ngasihin produk lebah yang bisa dikirim kemanapun. Jadi berarti itu yang bisa sustain. Dikemas ya. Betul. Seperti apa Pak ya? Jadi kita ada produk propolis terus ya kita sekarang fokusnya di produk propolis. Untuk yang konsumsi, terus ke skincare-nya juga kita ada dari propolis. Betul, dari propolis. Keren ya. Ya, karena propolis itu emang punya manfaat kesehatan yang di atas rata-rata sih. Oke. Ya. Dan propolis itu dari lebah, Pak? Dari lebah. Jadi di dalam sarang lebah kita bisa panen sebenarnya 4 produk dari sarang lebah: madu, bee pollen, propolis, dan beeswax. Beeswax itu apa sih? Lilin lebah. Bee pollen itu seperti butiran-butiran. Betul. Bee pollen itu ya itu serbuk sari dari bunga. Serbuk sari ya. Itu bee pollen kering ya? Kering. Biasa bee pollen itu kering. Ya. Dari awalnya kering atau memang dibuat menjadi kering? Kalau kita panen dari sarangnya sih biasa nggak kering sih ya. Baru dibuat. Harus dikeringin sih. Seperti biji-bijian ya. Ya. Biji-bijian halus saya lihat di Thailand itu mereka satu paket bee pollen yang kuning itu seperti besar itu. Royal jelly. Royal jelly. Itu juga royal jelly juga bisa ya. Royal jelly juga bisa ya. Tapi kita nggak fokus karena itu makanannya mereka semua, itu makanan lebah kan. Madu, bee pollen, royal jelly itu kan semua makanannya lebah. Jadi kita nggak sentuh itu, kita panennya khusus propolisnya. Propolis saja. Supaya tetap bisa sustain ya. Exactly ya. Karena kita sebagai peternak lebah nggak boleh terlalu maruk ya, nggak boleh terlalu rakus. Eksploitasi terlalu berlebihan ya. Karena propolis yang kita panen pun itu nggak bisa semua. Begitu kita panen lebih dari 10-20%, lebahnya dead. Oke. Jadi emang itu karena harus dijaga ekosistemnya ya. Supaya sustainable juga ya. Exactly ya, untuk sustainability. Masa hidup lebah berapa lama? Kalau kita jaga koloninya, kita nggak over harvest, kita nggak panen terlalu banyak dan segala macam, itu sebenarnya dia bisa bereproduksi sendiri. Mereka bisa ganti ratunya sendiri, itu bisa selamanya sebenarnya. Ya, yang penting kita jaga lingkungan kita itu oke, dan kita itu nggak over harvest, kita nggak panen berlebih dari sarang itu. Propolis setahun panen berapa kali? Kalau propolis sebulan sekali bisa panen. Ya, propolis sebulan sekali dan bisa. Dan itu sudah dikirim ke mana aja Pak? Kita sih fokus local market ya. Cuma kemarin kita sempat ke Singapura, kita juga sempat kedatangan tim dari Singapura sama Malaysia juga, mereka tertarik sih. Tapi kita lihat aja sampai kemana kan. Manfaat propolis itu tadi dijelaskan. Ya boleh. Jadi propolis itu sebenarnya udah dipakai ribuan tahun. Kita kalau ngelihat sejarah historical writings dan segala macam itu sebenarnya udah ribuan tahun kita udah pakai propolis itu. Dan kebanyakan itu dari daerah Mediterranean, dari Mesir, dari daerah-daerah Mediterania lah sampai ke Central Europe. Itu mereka pakai propolis untuk untuk manfaat kesehatan. Juga di Amerika Selatan, di Latin America dan segala macam itu juga udah dipakai. Cuma di Indonesia masih jarang sih. Masih orang masih belum tahu. Nah, propolis itu manfaatnya yang nomor 1 adalah sebagai antioksidan dan antiinflamasi. Jadi kenapa kita taruh di skincare juga? Karena bagus sekali untuk jerawat, kena gigit serangga, gatal-gatal itu kan, eczema, psoriasis itu bagus sekali. Anti-inflamasi, anti-bengkaknya. Betul. Dia anti bengkak. Jadi dia bantu sekali. Itu anti-inflammatory. Kalau batuk pilek juga bisa cepat sembuh. Oh yes.
itu kalau gue kemana-mana itu udah pasti adalah propolis itu. Oh, oke. Salah satu ingredients atau kontennya ya ada propolis ya. Iya, propolisnya itu untuk apa? Untuk apa? Sore throat, untuk gatal-gatal dan segala macam itu bagus. Terus yang kedua antioksidan, yang ketiga itu jaga imun tubuh. Jadi kita nggak gampang sakit. Dosis bagaimana ya? Apakah berlebihan propolis itu susah untuk kelebihan sih. Susah untuk kelebihan. Maksudnya kan ya lagi-lagi pricing juga sih. Pricing juga, ya. lagi-lagi yang melimit itu adalah harga. Soalnya kan lagi-lagi susahnya natural products ya. Karena kita tergantung sama alam. Itu kita nggak bisa menghasilkan sebanyak yang kalau seandainya kita buat kan. Tidak bisa menjadi industri yang maksudnya yang seperti mesin seperti itu ya, karena emang alam dan makhluk hidup ya. Iya, alam dan makhluk hidup itu sih. Madu sama propolis berapa banding kalau harvestnya? Madu sih bisa lebih banyak sih. Madu misalnya katakanlah 1 kilogram madu, propolis sekali harvest bisa berapa banyak? Tergantung dari sarangnya sih ya. Kalau kita pakai lebah yang trigona, jadi lebahnya kecil. Stingless bee. Kenapa memilih? Lebah trigona ini juga menarik nih. Lebah trigona sekarang udah makin ramai dipelihara di Indonesia. Kenapa? Satu, karena dia lebah lokal. Emang lebah endemik Indonesia yang gampang, yang sudah beradaptasi dengan lingkungan kita. Itu nomor satu. Yang kedua, dia nggak nyengat. Dia gigit sih, tapi dia nggak kalau nggak sesakit kalau disengat sama yang pada saat ke kebun juga nyaman lah ya. Iya, betul. Jadi lebih turis friendly lah ya. Betul, lebih takut. Yes, gitu ya. lebih jauh lebih aman bagi pengunjung. Tidak menyeramkan. Iya, tidak menyeramkan. Jadi ya itu sih salah satunya. Dan manfaat stingless bee ini ya dia penghasil propolis lebih banyak daripada madunya. Oke. Ya, jadi kenapa kita pilih di Indonesia ada berapa farm ini untuk banyak peternak kecil banyak untuk trigona ini. Banyak sekali sekarang. Sekarang udah mulai orang udah mulai melek. Ya. Trigona ini. Trigona ya. Udah banyak supplier dan sekarang kalau peternak kecil tuh juga udah banyak. Dan propolis ini cara konsumsinya bagaimana, Pak? Bisa ditetes langsung, bisa dimasukin ke dalam air. Ya cair ya, Pak? Cair ya. Cairnya kental atau kental encer gitu. Oh iya, viskositinya nggak terlalu apa ya? Iya, nggak terlalu. Kalau kita cerita tentang sustainable business, Pak, kedepannya Pak, menurut Pak Felix yang sudah ikuti simposium internasional dan kemudian di Indonesia juga memberikan banyak materi dan research internasional seperti apa. Kalau saya melihat beberapa bisnisnya seperti properti ya Pak. Properti saya diskusi dengan Pak Wibowo Mulyono, Presiden Astralands. Even itu adalah properti, mereka juga konsepnya udah sustainable di environment, seperti mereka ada green building certification dan kemudian memperhatikan lingkungan seperti air tidak boleh dibuang keluar, harus ada pengolahan sendiri. Pengolahan dari kawasan itu harus bersih baru boleh dibuang. Tapi diminimalkan karena bisa digunakan kembali dan kemudian harus ada konsep hijaunya dan kemudian udaranya juga bagus. Ke depan Bapak melihat bisnis ini seperti kalau bisnis yang sustainable itu udah pasti sangat-sangat diminati ya. Maksudnya customer itu makin lama makin pinter. Itu yang paling jelas sih ya. Maksudnya bagi gue yang ngerjain ini, customer contohnya kayak kita jualan propolis dan segala macam. Orang selalu nanya kadang, dia tanya, ini ada research papernya nggak? Ini lu kerja sama riset di mana? Gimana cara lu pelihara lebahnya? Gimana? Itu sampai sejauh itu. Maksudnya keren ini ya. Believe it or not, customer kita itu pinter deh. Maksudnya sangat kritis gitu. Sangat kritis ya. Artinya tidak sembarangan untuk memilih produk yang tanpa jelas latar belakang atau penelitiannya seperti itu ya. Ya, jadi orang betul-betul aware dengan sustainability. Apalagi kalau kita ngerjain yang di alam punya ya. Jadi orang itu sangat peduli sebenarnya. Jadi kalau pengunjung datang, jadi gimana ini? Apakah kita tebas hutannya? Maksudnya apa segala macam? Deforestasinya apakah terjadi gitu ya. Ya, jadi orang sangat aware. Itu nomor satu. Yang kedua, lagi-lagi sustainable, bisnis yang sustainable ya bisnis yang bagus buat pebisnis sebenarnya kan. Iya, karena tidak memiliki banyak hambatan ya kedepannya, betul. Karena masyarakat dan sebagainya ya. Karena kalau seandainya kita nggak ngerjain bisnis yang sustainable, baik dari lingkungan, baik dari bisnis itu sendiri, ya kan nggak mungkin bisa sustain ya. Kan di kata-kata sustainable itu. Karena pada akhirnya bisnis itu akan stop. Kalau tidak sustainable. Kalau Bapak ada kesempatan bisnis kedepannya, apa yang Bapak pilih?
Di kesehatan sih. Kesehatannya. Maksudnya kenapa harus kesehatan? Gak tau, semenjak COVID, semenjak gue ngerjain content creation dan segala macam. Saya melihat Bapak konten banyak membahas tentang kesehatan ya. Karena orang makin aware. Saya itu nomor satu. Yang kedua, orang makin sadar bahwa mereka itu makin sakit. Oh ya. Contoh kayak gini ya. Karena gue juga ngerjain coaching program dan segala macam. Orang itu makin aware. Dia kadang kayak begini, umur 20-30 udah pada diabetes, hipertensi, anak-anak remaja hipertensi, anak-anak remaja cuci darah dan segala macam. Oh iya. Jadi itu kan orang sadar bahwa kenapa kita makin sakit. Iya. Seiring dengan berjalannya waktu, bukannya kita makin sehat, tapi kenapa kita makin sakit. Itu sih. Jadi banyak sekali yang mempertanyakan itu. Jadi gue ngeliat, oke, ini kesempatan yang kalau dari sisinya gue selalu ngeliat kesehatan itu selalu nomor satu adalah karena pola makan dan pola hidupnya kita, dari sisi gimana kita itu ya kerjaan kita sehari-hari lah. Cuma banyak yang tidak aware. Kenapa kita itu makin sakit? Dan biaya untuk kesehatan semakin tinggi. Betul sekali, luar biasa. Bukannya itu ya, Bapak sendiri sadar kan, maksudnya kayak itu, ini ada teman baik saya baru anaknya itu masuk rumah sakit operasi karena usus dan segala macam itu ratusan juta loh. Ratusan juta itu belum lagi sakitnya, belum lagi dihabisin waktu, dia bolak-balik, habisin loss opportunity dan segala macam. Jadi dan itu betul-betul kelihatan sekali dari pola kehidupan kita sehari-hari aja, dari sisi apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi, apa yang kita masukin ke dalam badannya kita. Tapi itu kan nggak mudah untuk edukasi. Tidak, karena biasanya seseorang belum menghadapi atau melihat keluarga dekatnya menghadapi seperti itu. Ya aman saja seperti itu ya. Bahkan di Singapura saya baca melihat YouTube mereka tentang kesehatannya, seperti masalah di ginjal semakin lama semakin meningkat di Singapura ya. Hemodialisis centernya makin lama makin meningkat. Bahkan ada pemerintah Singapura edukasi dini, bahkan mereka diberikan subsidi untuk pemeriksaan gratis sampai sejauh itu. Tapi ya tidak mudah juga, Pak. Iya, gak mudah, tapi makin jelas kan. Tapi setidaknya ada edukasi untuk membuat mereka sadar bahwa penyebabnya di sana. Betul. Dan kalau kita ngelihat dari pemerintah Singapura kan mereka udah pakai namanya Nutri-Grade. Setiap makanan itu kan sekarang udah harus ada Nutri-Grade. Jadi kan mereka ngelihat berapa banyak gula yang dikonsumsi, apakah ini oke atau enggak dan segala macam. Jadi kan emang gue ngelihatnya kayak gini, orang itu makin lama makin sakit karena ketidaktahuan soal makanan sih. Apa yang kita masukin ke dalam badannya kita kan. Itu makin jelas sih. Bagaimana untuk pola edukasi yang dilakukan untuk setidaknya meminimalkan lah, atau masyarakat semakin tahu seperti itu. Karena banyak cerita di masyarakat juga, pakar-pakar kan banyak semenjak COVID kan online dan communication via online, YouTube, TikTok dan sebagainya, konten semakin banyak. Bagus juga sih untuk edukasi ya, edukasi ya. Dan kabarnya penyebab penyakit itu yang dari konsumsi itu banyak, misalnya kelebihan karbohidrat, gula. Benar itu? 1000%, 1000%. 1000 ya? Iya, 1000% kalau menurut gue. Banyak yang melakukan sebenarnya mau hidup lebih sehat itu ya harus bukan tidak boleh, tapi harus kontennya jangan terlalu banyak, bisa dihindari. Betul. Bagaimana itu? Dan kalau menurut Pak Felix? Menurut saya itu betul sekali ya. Karena kalau seandainya kita nggak tahu soal makanan bilanglah kita buta sama sekali. Kalau kita kemanapun itu, kita nebak aja makanan yang kita makan. 99% yang kita itu makan akan makanan sampah. Karena kita udah dikungkung dengan makanan itu loh. Kita dikelilingi dengan makanan-makanan seperti itu. Iya kan? Jadi makanya edukasi supaya kita tahu apa yang harus kita makan sebenarnya. Itu menjadi jauh lebih penting. Karena 99% kita itu dikelilingi dengan makanan-makanan sampah itu. Bagaimana kita bisa memilih? Simple ya. Bagi gue sih kemakanan yang paling simple aja. Kita ngeliat telur ya telur, daging ya daging, ikan ya ikan, ya kan. Maksudnya sayur ya sayur, buah ya buah. Nggak usah yang aneh-aneh tiba-tiba bentuknya ini apaan ini. Dengan dengan segala macam jenis bahan kimia dan segala macam di dalam suatu makanan itu. Original lebih bagus ya. Makin 1000%. 1000%. Ini bukan 100%. Bukan 100%, 1000%. Makin kita simple, makin oke kan. Kedepannya sustainable business di bidang food
semakin bagus ya. 50-50 ya. Artinya yang antara makanan sehat dengan makanan tidak sehat bagaimana ke depannya? Yang sustainable ke depannya. Di satu sisi kan penduduk semakin banyak. Yeah. Membutuhkan makanan yang jumlah yang sangat besar sekali. Di sisi lain makanan sehat juga menjadi pilihan supaya bisa tetap sehat ke depannya, karena biaya kesehatan juga semakin tinggi. Iya. Bagaimana melihat 50-50 ya? Maksudnya ini 50-50. Maksudnya antara kita itu kenapa harus 50-50 kalau kita bisa sehat, kenapa nggak dipilih? Iya, maksudnya kalau bagi gue tergantung masyarakat kita mau pilihnya yang mana. Kalau misalnya masyarakat kita mau milih yang instan, mau yang cepat, mau yang segala macam, masih ada pilihan untuk itu kita bakalan switch ke industri yang makin gede. Maksudnya makanan-makanan sampah itu bakalan makin besar. Tapi kalau misalnya masyarakat aware bahwa kita itu pilih makanan-makanan yang lebih sehat, ya industri yang produce makanan yang simple itu yang bakalan naik. Yang sehat kan biasa lebih mahal. Nah, ini mitos ini. Ini mitos yang harus gua patahin. Mari simple ya. Oke, sebelum karena ini saya perlu sharing beberapa. Kenapa katakan mahal? Karena satu, kalau kita beli di supermarket, Pak. Iya. Yang apa itu namanya itu yang lebih sehat tanpa kimia kan biasanya perawatannya lebih banyak, productivity-nya tidak sebanyak yang dihasilkan, sehingga cost dalam satu periode waktu dibanding dengan productivity kan otomatis costnya tinggi. Ya, setuju. Nah, kalau dari situ setuju, tapi bisa kita akalin sih. Oke. Ini menarik ini. Bisa kita akalin. Contoh kayak gini. Biasanya kalau saya sarapan itu nggak sampai 10.000. Oh ya? Ya. Kenapa saya bilang nggak sampai 10.000? Saya cuma makan 4 telur sama 1 piece buah kecil. 1 piece buah apa? Buah bebas apa aja sih yang nggak terlalu manis ya. Ini kemarin 4 telur itu kuning sama putihnya. Putihnya. Oh iya dong. Yeah. Oh iya. Tapi ada yang mengatakan bahwa kuning itu kolesterol lebih tinggi. Enggak, bullcrap itu. Ada scientific reason. Oh, ada. Makin lama makin jelas ya. Misalnya kan sometimes saya juga menghadapi ketakutan. Betul. Karena ini makan telur terlalu banyak. Yes. Akan menyebabkan kolesterol, khususnya yang kuning. Telur. Jadi gue ngomong sebagai seorang yang pernah pelihara ayam. Ya. Jadi kan makanya gue coba jelasin dari sesuatu yang sangat-sangat simple aja ya. Ayam itu bertumbuh dari kuningnya loh. Nutrisi ayam, ini kan telur nih ya. Iya, dari kuning terlebih dahulu. Semua nutrisi yang ada untuk membentuk dari satu embrio ayam yang dibuat itu untuk menjadi seekor ayam, itu dari kuningnya loh. Baru besar, nutrisi baru ada putih. Betul, nutrisi lengkapnya itu semua sebenarnya ada di kuningnya. Jadi, maksudnya kita pakai logika aja. Dari sesuatu yang tidak ada, tiba-tiba menjadi satu makhluk hidup. Dia makan secara predominan dari kuningnya. Berarti semua nutrisi yang ada untuk menjadikan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, yaitu kuning telur. Jadi kenapa kita itu malahan kuning telur nggak boleh? Itu kan salah satu pertanyaan yang maksudnya bagi gue harus kita pertanyakan ya. Iya. Dan sekarang studi-studi udah banyak sekali bahwa kuning telur itu nutrisinya lengkap. Bukan cuma dari sisi kolesterol itu sangat penting buat kita. Iya. Terus vitamin, minerals dan segala macam semua sumber protein itu ada di kuning telur. Jadi gue makan 4 telur sama 1 buah. Itu kalau saya hitung-hitung sekitar 10.000 sampai 11.000. Keren. Satu kali makan, cuma sarapan. Setiap hari? Iya, setiap hari. Ya. Udah sesimpel itu kan. Jadi kalau orang bilang makan sehat itu mahal, itu menurut gue karena lu gak tahu aja. Kadang kan lidah kepengen yang enak. Exactly. Nah, jadi sebenarnya simple ya. Kalau kita mau bikin yang enak, sangat-sangat simple. Ya, lu taruh aja garam kayak MSG kayak dikit, kecap dikit, maksudnya taruh daun bawang dikit. Ada variasi, ada rasanya ya. Yang penting ada rasa aja. Iya. Ya karena kita harus sadar ya. Gue selalu ngeliat begini, makin lama makanan-makanan yang kita bilang enak itu dari makanan-makanan maksudnya packaging dan segala macam. Kenapa kita bilang makanan itu enak dan makanan yang real food itu kurang enak? Karena makanan-makanan ini emang didesain supaya enak. Iya. Itu didesain secara visual, secara olfaktori gustatorinya itu menarik ya. Dan atraktifnya besar. Itu didesain supaya kita mau makan itu terus kan. Iya. Jadi makanan-makanan yang natural itu jadi gak enak. Dan ini gue ngomong sebagai seorang food scientist yang pernah kerja di sensory lab.
Jadi di bidang ilmu pangan itu ada satu sub bidang yang namanya itu sensory science. Jadi sensory science itu adalah ilmu yang mengkombinasikan psychology dengan texture, dengan sensory food. Olfaktori ya. Iya, olfaktori. Lidah ya. Dari lidah, dari visual, dari kuping, ya. Dari kuping juga loh. Panca indera kita. Iya, panca inderanya kita. Jadi makanan itu didesain terus dites ke participants. Nanti dia kasih tahu, ini warnanya gimana? Ini kurang ke kuning nih, lu kuning dikit, atau lu kurangnya ke sini dan sini sedikit. Ada studi demikian. Ada studinya, ya. Jadi itu field khusus untuk desain makanan yang super enak. Ya. Terus kita ada mesin juga yang textural machine. Jadi kita ngukur teksturnya itu loh. Jadi teksturnya gimana? Jadi pada saat kita makan, kombinasi antara tekstur di mulutnya kita dengan kupingnya kita, crunchy di kuping itu kan ada satu sensasi ya. Gigit, ada yang lembut. Ini lembut sekali. Yeah. Ini ada apanya ini? Softnessnya lah, smoothnessnya, ada nampak kerasnya. Ya. Terus gabung lagi sama wanginya. Jadi kalau ada beberapa, maksudnya chemical yang kasih wanginya. Jadi kombinasi antara gigit, rasa, taste, visual. Kita lihat, ini warnanya mantep nih. Jadi semua kombinasi itu di heightened, maksudnya betul-betul di boost supaya kita kecanduan makanan seperti itu. Menjadi subconscious kita rekam secara terus menerus ya. Gua mau. Makanya kalau Bapak ngeliat pasti ada makanan favoritnya Bapak dong. Makanan-makanan yang ultra processed yang Bapak demen. Kenapa Bapak demen sekali? Udah otomatis gue mau tuh brand yang itu tuh. Karena kombinasi itu. Kombinasi itu ya. Bukankah rasa sama aroma itu yang menjadi faktor utama makanan? Oh pasti ya. Tapi kan visual juga penting ya. Visual, tampilannya ya. Dan smell. Ya, smell dan kuping juga ya. Maksudnya dari crunchiness itu. Menarik ya. Jadi semua itu di-combine supaya itu kita tuh masuk ke industri. Udah pasti. Ada spesial peneliti dan udah harus new product development-nya part of itu ya. Itu nomor satu ya. Dan waktu itu kan gue kerja di namanya New Zealand Plant and Food Research. Jadi kan waktu gue kerja sebagai scientist di New Zealand Plant and Food Research. Jadi itu salah satu research center yang terbesar di New Zealand. Itu dia produk utamanya adalah bibit buah sebenarnya. Jadi new fruit cultivars kayak apple, kayak kiwi fruit. Nah, kalau kiwi fruit yang dari New Zealand itu kebanyakan keluarin dari research center itu. Jadi salah satu bagian supaya mereka itu bisa keluarin terus new cultivars, ya mereka harus punya sensory team. Jadi setiap ada buah-buah yang baru yang masuk yang keluar, mereka analyze apakah ini secara consumer acceptance ini oke. Dari sisi sugar content, dari sisi sourness, dari sisi taste, dari sisi warna, dari sisi segala macam. Size ngaruh juga ya? Size ngaruh. Size juga pengaruh dan segala macam kan. Wah, keren ya. Itu it's a real itu yang drive real industry ya. Itu sensory science itu orang nggak pernah dengar, tapi itu yang sangat-sangat penting untuk mengeluarkan produk itu keluar ke market. Supaya market bisa menerima ya. Kalau sudah keluar kan bukan cerita teknologi lagi ya, cerita market ya. Exactly, consumer acceptance kan. Market acceptance dengan healthy food sejauh mana korelasinya? Nah ini tergantung, sangat-sangat tergantung. Kalau orang yang udah pernah sakit ya, maksudnya kalau pasti orang akan takut. Pasti akan sangat-sangat aware ya. Gue umur 20 kenapa gue udah diabetes ya? Itu langsung maksudnya sangat-sangat jelas ya. Merubah cara pikir. Betul. Karena umur 20 lu udah suntik insulin, lu udah makan 3 jenis obat, itu kualitas 20? Banyak. Hipertensi lagi, Pak. Penyebab utamanya apa? Itu makanan. Sustainable, bukan hanya sustainable bisnis ya yang kita cerita ya, sustainable manusia juga harus ya, karena kalau manusia sahabat Tribuners gak sustain di dalam kehidupan kita, kita sering misalnya ada masalah, ya bagaimana memikirkan bisnis manusia aja udah masalah ya. Betul. Sekarang kita ke manusia dulu ya Pak Alisya. Bagaimana mengatur itu Pak semuanya? Apakah ada beberapa pakar internasional seperti mereka ada yang diet, ada yang fasting, intermittent, itu seperti satu profesor David Sinclair ya, itu populerkan dia bagaimana bisa anti-aging, dia memberikan contoh orang tuanya sudah 90 tahun tapi masih bisa sehat, dia tidak mau seperti mamanya ya yang makan tidak teratur sehingga sakit-sakitan. Betul. Bagaimana? Ya semua dari makanan ya. Semua betul-betul dari apa yang kita itu.
kalau kita pilih makanan yang original, kapan kita boleh mencicipi makanan seperti kesukaan kita? Sebulan sekali sih. Sebulan sekali. Ya, kalau gue sih ada free tidak pantangan. Enggak, kalau ya? yang selalu gue kasih tahu kan, maksudnya ke klien-kliennya gue yang coaching program itu adalah kita harus mastiin makanan utama kita itu enak sih. Makanan utama kita jadi kayak gini, orang selalu bilang kita ngambil yang simple aja ya. Yeah. Nasi Padang. Ya. Oh, enak itu. Iya kan? Itu enak. Enak. Tapi orang selalu nyalain nasi Padang itu nggak sehat kan? Iya. Karena santannya lah segala macam itu segala. Yeah. Padahal nasi Padang itu bagi gue itu masakan Indonesia yang paling sehat. Iya. Oh ya. Yes, paling sehat. Kenapa? Iya. Rempahnya banyak. Iya. Santan bukan masalah. Orang selalu salahin santan. Permasalahannya adalah kita makan nasi Padang itu dengan 3 gunung nasi. Oh iya. Karena enaknya. Betul. Jadi kan oh iya. Kita karena size-nya yang membuat karena nasi itu karbohidrat. Iya, jadi orang kecanduan karbohidratnya iya, kan. Iya. Padahal kalau misalnya kita makan ayamnya, kita makan daun ubinya, daun pepayanya, itu segala macam itu sehat. Yeah. Dengan nasi yang paling minimum lah. Yeah, tapi kebalikan kita, kalau kita makan nasi Padang itu kita nasi 3 gunung. Setelah kita makan, kita salahin santannya. Oh, ini santan nih padahal gini. Padahal bukan karbohidratnya berlebihan. Gula itu yang berlebihan. Gula berlebihannya. Ini menarik, Pak. Nah, tadi Bapak ada cerita program apa coaching untuk? Oh ya, jadi bisa ya. Bapak jelaskan jadi untuk sahabat Tribuners. Gue juga ngerjain coaching program. Jadi bagi teman-teman untuk food ya, untuk healthy ya. Iya, untuk healthy. Gimana cara pilih makanan dan segala macam. Karena gue ngeliat ya lagi-lagi yang tadi saya bilang Pak, maksudnya kita itu dikelilingi dengan 99% makanan sampah kan. Kalau kita nggak ngerti cara kita makan, kalau kita cuma tutup mata kita nebak aja, 99 dari 100 makanan yang kita pilih bakalan makanan yang bermasalah. Tapi dengan kita tahu, ya at least kita langsung bisa aware kemanapun kita pergi, kita pun traveling kemanapun, kita bisa tahu, oh ya, gue makan yang ini aja. Apa yang harus kita pelajari atau setidaknya menjadi catatan supaya kita aware? Yang nomor 1 adalah jangan makan ultra processed foods. Jangan semua makanan-makanan olahan dengan tepung yang tinggi, gula yang tinggi dan segala macam. Ultra processed itu nomor 1. Gula dan tepung tinggi. Kalau ultra processed pasti 2 ini tinggi. Iya. Iya. Udah pasti. Memang seperti itu. Emang sudah seperti itu. Kenapa? Karena itu paling murah, Pak. Oh. Karena itu ingredients yang paling murah, yang paling banyak yang bisa kita produksi. Oh, oke. Iya kan? Yeah. Tepung terigu itu termasuk murah. Gula-gulaan itu termasuk murah. Jadi dengan 2 komponen paling gede itu, kita sudah bisa membuat berbagai macam makanan. Varian bentuk, jenis. Betul. Semuanya ya. Apapun itu, kita tinggal tambahin gula dan terigu. Kita gabungin jadi satu. Apapun itu, lu bisa bentuk. Dan enak. Karena ada manisnya dan bentuknya, visualnya juga dapat ya. Kita bisa tinggal olah aja kan. Berarti ultra processed food dan kemudian kandungan gula, kemudian tepungnya, kemudian apa lagi yang biasanya kita di luar? Dua itu aja. Semudah itu. Sesimpel itu ya. Sesimpel itu. Terus kita fokus ke makanan yang protein. Jadi daging, ikan, ayam dan sayur. Udah selesai. Pak, daging oke lah. Kalau daging seperti ada yang mengatakan daging jangan daging merah atau apa? Nah, ya. Mari kita bahas lagi ya. Ini favorit ini. Ini favorit Pak. Daging kan ada di mana-mana. Ini favorit, salah satu pembahasan favorit gue. Jadi kemarin saya ketemu Pak, data klaim BPJS tertinggi di Indonesia tahun 2023 nggak salah. Itu adalah tahun lalu ya. Tahun lalu. Itu adalah jantung. Iya. Jantung, stroke, diabetes, kanker dan segala macam. Itu yang paling tinggi loh ya. Iya. Kalau seandainya daging dan telur dan segala macam itu yang menyebabkan penyakit-penyakit itu, harusnya konsumsi kita daging dan segala macam kan tinggi dong. Iya. Itu yang harus bisa kita klop kan. Iya. Ada korelasi. Betul. Ya. Tapi kenyataannya, Pak, kita makan daging, telur itu cuma 10 gram seminggu. Itu rata-rata masyarakat dengan yang lain, Malaysia, negara-negara yang lain, betul. Daging kita masih kurang ya. Jauh, Pak. Atau mungkin tidak merata, Pak. Misalnya ada yang konsumsi tinggi dagingnya, ada yang tidak konsumsi. Nah, mungkin dia tidak seimbang datanya. Nah, ini juga sangat-sangat menarik. Jadi kita lihat, biasanya klaim BPJS itu dipakai oleh masyarakat mana? Oh iya, masuk akal juga. Kalau mereka yang ekonominya bagus, mereka pakai asuransi sendiri. Betul. Walaupun ada PBCS ya. Betul. Tapi kenapa klaim BPJS tertinggi itu yang dipakai justru masyarakat menengah ke bawah, malahan penyakit itu yang paling tinggi? Iya.
selain dari rokok lah ya. Ya, Kita ngomong rokok juga salah satu penyumbang paling besar sih utama sebenarnya. Tapi kalau kita ngeliat dari sisi makanan, sebenarnya daging merah nggak ada korelasi yang terlalu kuat ya. Orang Indonesia itu cuma konsumsi daging merah, kemana saya ketemu 10 datanya gram per minggu. 10 gram per minggu atau 2 kilo per orang per tahun. 2 kilo ya. 2 kilo ya. Masih jauh jadi, dari apa ya. Jadi dengan kenapa saya suka ngelihat data-data seperti itu ya. Jadi dengan kita ngelihat data-data seperti itu, kita bisa menebas semua mitos-mitos yang ada sih, Pak. Kita betul-betul bisa menebas menjadi semua. lebih semakin menarik. Jadi setelah kita permasalahannya apa? Nah, jadi kan kita kurang tuh makan daging-dagingan ya. Kalau penyebabnya kita makan 8 kilo kalau nggak salah ayam dan telur, 2 kilo daging merah. Berarti 10 kilo per tahun per orang. Itu masyarakatnya kita. Apa yang paling banyak, Pak? 120 kilo nasi. Gula 30 kilo per orang per tahun. Gula 30 kilo. Tepung terigu 30 kilogram per orang per tahun. Berarti 120 kilo nasi. 30 itu beras atau nasi? Beras nasi ya termasuk more or less lah. Ya, more or less ya. 120 kilo, 30 gula, 20 kilo tepung terigu. Itu data statistiknya kita. Data berdasarkan manufacturing yang sudah diedarkan keluar ya. Betul, statistik data yang dikumpulin di masyarakatnya kita. Itu dari pabrik yang keluar datanya itu yang bukan di masyarakatnya kita record. Itu ada satu database yang kita pakai namanya Statista. Statista itu database. Bukannya dari pabrik ada import berapa banyak keluar? Bukan. Dia dari masyarakat langsung. Ya. Jadi itu terus kita makan 8 kilo ayam dan telur, 2 kilo. Kemudian 30 gula, 30 kilo gula. 30 kilo gula per orang per tahun. 20 kilo tepung terigu. Jadi kalau kita hitung-hitung 160 sampai 180 kilo itu nasi, tepung terigu dan gula. Kita makan ayam dan telur dan daging cuma 10 kilo per tahun. Jadi dengan data makro itu, terus kita bisa ngelihat data BPJS itu. Klaim tertinggi stroke, serangan jantung, diabetes, kanker dan segala macam itu paling tinggi. Tapi kita nggak pernah makan nih. Sayur berapa persen? Sayur very very tiny. very very tiny amount. Jadi kan dengan begitu ya kita harus mempertanyakan sih. Kita jadi manusia itu harus menjadi seseorang yang kritis ya. Maksudnya critical thinking. Kita ngelihat data-data ini data-data yang tidak masuk akal. Kalau sebenarnya emang betul telur itu bikin serangan jantung. Iya. Sesimpel itu sih. Menarik Pak. Ini saya pun belajar banyak hari ini ya. How to convert Pak untuk hidup yang lebih sehat. Tadi dihindari adalah ultra processed food, kemudian gula, tepung. Ini kan 3 yang pemicu ya supaya kesehatan itu ada pengaruhnya terhadap berbagai penyakit yang ada di masyarakat berdasarkan research. Nah, bagaimana? Ini kan berarti industri dari food itu juga harus berubah dan kemudian dari skalanya yang healthy food misalnya vegetables itu sayur-sayuran itu harus banyak, dan kemudian telur dan kemudian daging juga ya, itu processingnya juga harus dibanyak. Sedangkan yang beredar di masyarakat kan ada 2 yang dihadapi. Betul. Pertama adalah sumbernya, yang kedua adalah mindset. How to change. Susah sekali. Susah ya. Susah. Makanya terus makanya gue diminati ya. Betul. Makanya gue terus post yang konten-konten seperti itu. Jadi gimana caranya? Sebenarnya simple sih bagi teman-teman yang nonton ya. Coba ngetes aja selama sebulan. Apa yang gue ngomongin, maksudnya hilangin dulu semua gula, nasi lah, tepung lah, segala macam. Kita betul-betul minimize. Ya biasanya mungkin kita makan 3 kali sehari makanan itu, turunin aja jadi setengah kali sehari. Terus kasih kesempatan teman-teman coba makan daging sedikit, telur dikit, sayur dikit, buah dikit dan segala macam. Kasih waktu aja sebulan. Teman-teman kan udah makan itu ya puluhan tahun ya. Ngetes aja. Kita harus ngetes. Begitu kita ngetes dalam sebulan, nanti coba lihat gimana efeknya itu. Maka akan lebih coba aja. Hasil tes juga lebih bagus. Iya, maksudnya daripada cuma dengerin bacotannya kita kan. Jadi kan lebih bagus. Silakan coba the proof is in the pudding. Jadi gue selalu bilang maksudnya hasilnya itu adalah nanti teman-teman akan ngerasain sendiri. Jadi yang mana yang benar, yang mana yang enggak gitu. Dan itu secara tidak langsung mengatur pola diet kita. Betul. Dan akan lebih apa ya? Mungkin perut juga bisa lebih kecil. Pasti. Dan sebagainya. Semua akan semua akan lebih Dan ini salah satu yang paling yang teman-teman harus perhatiin. Perut jangan buncit. Mau kita kurus maupun kita perut itu jangan keluar.
Iya. Itu korelasi. Penyebabnya apa? Ada yang mengatakan ini saya banyak research ya, karena manusia yang sehat pasti kegiatannya akan sehat juga ya. Kalau manusia sakit mungkin pola pikir dan sebagainya juga tidak akan bagus. Pasti ada aspek emosional dan sebagainya di dalam mengatur apakah bisnis dan family mereka ya. Nah, itu sumbernya adalah dari gula sama karbohidrat yang berlebihan ya. Bahkan probunsit itu bukan lemak yang ditimbulkan oleh daging, tapi gula dan tepung yang berlebihan. Itu ya. Betul sekali, Pak. Betul sekali. Itu betul sekali. Itu bagaimana prosesnya ya? Maksudnya jadi lemak yang di dalam perutnya kita itu kan visceral fat ya. Itu kan lemak yang membungkus organ vitalnya kita sebenarnya. Jadi yang paling jelas sekarang kalau saya ngelihat saudara kembar saya kena kayak begitu, fatty liver. Liver yang berlemak. Itu biasa tanda perut buncit. Nah, itu fatty liver. Ya, fatty liver itu adalah liver yang kita berlemak. Nah, tapi sekarang dia udah karena udah ganti pola makan dan segala macam. Dulu dia demen sekali itu beli kalau ke minimarket itu minuman-minuman vitamin yang itu loh, yang kecil-kecil itu. Yang UC dan sebagainya. Kita nggak usah ngomong brand lah ya. Ya itu, ya dia dulu demen sekali asal itu teguk. Akhirnya fatty liver. Minuman-minuman manis itulah yang pemicu utamanya sebenarnya. Ya, begitu dia simple loh. Maksudnya kadang kita bingung soal kesehatan kita ya. Begitu dia ganti pola makan, itu berat badan turun, fatty liver hilang semua. Semua hilang ya? Semua hilang. Tapi kan ada kaitannya satu lagi, Pak Felix ya. Iya. Semakin kita diet, apakah tidak ada ngaruhnya terhadap total massa otot kita? Sedangkan otot kita untuk pendukung, untuk mengikat tulang kita supaya kita bisa makin, ada yang mengatakan bahwa semakin tua kita sebenarnya perlu ada otot supaya kita bisa 1000% tegak. Itu kalau kita diet bagaimana untuk menghasilkan otot itu? Jadi salah satu kata-kata yang paling saya benci adalah kata diet, Pak. Jadi kita jangan pakai mindset diet karena diet itu adalah sesuatu yang kita kerjain dalam waktu yang singkat. Setelah itu kita lupain. Oke. Jadi kita harus ganti seumur hidup. Sustainable-nya. Sustainability. Jadi pola makan kita harus bisa sustainable. Begitu kita bisa sustain itu paling oke. Itu yang pertama. Yang kedua, massa ototnya kita berkorelasi dengan protein hewani yang kita makan, Mbak. Kita selama ini di masyarakat kita beredar bilang, jangan makan protein, nanti lu ini, jangan makan daging, ntar lu ini. Tanpa ada daging itu gimana kita bisa bentuk otot? Karena otot itu dibentuk oleh protein hewani yang kita makan, terutama protein hewani loh. Mesti kita ngomong lagi dari perbedaan dua jenis kualitas protein ya. Itu sangat berbeda. Jadi gue selalu bilang, kalau mau makan tahu, tempe dan kacang-kacang dan segala macam, gak apa-apa makan aja, tapi jangan anggap itu sebagai protein. Yang kita konsumsi adalah protein hewani. Itu yang akan yang betul-betul memberikan massa otot ke kita. Terus yang ketiga, angkat beban, Mbak. Mesti angkat beban ya. Harus resistance training. Jadi orang nanya kembang otot. Betul, dan itu bukan cuma kembang ya, dia jaga massa otot kita, Pak. Karena kan ada kata-kata bahasa Inggris kan, maksudnya kalau kita nggak pakai sesuatu pasti itu mati ntar akhirnya. Ya kan? Setuju. Jadi kita harus buat menjadi hidup dan bergerak ya. Iya, kita harus bergerak. Activity ya. Ya, itu yang sustain kita. Ya. Daging ayam, Pak. Daging ayam, telur ayam juga. Kan kalau industrialisasi kan. Betul. Pasti ada food hormon pakan dan sebagainya. Antibiotik dan segala macam. Ya, pasti intervensi terhadap itu baru menjadi skala industri yang besar untuk bisa. Tanpa skala industri itu tidak mungkin tercipta volume yang sangat gede. Setuju, itu setuju sekali. Jadi disitulah pro dan konnya kan. Jadi saya ngomong kayak begini, kita aja sekarang sudah ragu dengan ayamnya kita, telurnya kita, ikannya kita laut tercemar. Kita ragu dengan nuklir yang pembuangan limbah dari Jepang itu kan yang bisa kita ukur lagi sekarang. Betul, kita kan sangat-sangat meragukan maksudnya real food itu ya. Apalagi itu kan single ingredient food, Pak. Itu kan cuma ayam, telur ikan, dan itu kan cuma betul-betul cuma ikan yang belum diolah. Itu aja kita ragu. Apalagi kalau kita makan ultra processed food, di situ yang ada 30 sampai 40 ingredients di situ, Pak. Yang kita tidak mungkin tahu tingkat originalnya. Iya, kita aja nggak tahu kan. Yang ultra processed food itu ada 30. Kita ngelihat di belakang itu ada 10-20 ingredients. Kita aja ragu dengan single ingredient ini. Tapi kita dengan makanan 10-20 ingredients itu.
Iya kan? Yang 3 basic ini aja udah Kita aja ragu. Ya. Nah, jadi makanya gue selalu bilang hidup kita ini kan penuh dengan resiko ya. Ya. Kita harus, tugas hidup kita cuma memitigasi resiko. Oke. Kita nggak bisa kita nggak bisa tidak mau ketemu ya. Betul. Pasti kita akan ketemu bagaimana untuk minimalkan dan Minimalkan, hindari exactly. mungkin. Jadi kan contohnya kalau kita pilih ayam, kalau punya budget ya contohnya ayam kampung atau kita pelihara ayam sendiri. Kalau di kebun ya saya pelihara ayam sendiri. Oh iya. Ya maksudnya di kebun bisa pelihara ayam sendiri. Traditional life. Iya, Ya, maksudnya itu sebenarnya yang paling bagus ya Pak. Sebenarnya itu sih kalau dari sisi makanan Iya, sih iya, ya. Ya maksudnya bagi saya sih itu sih yang paling oke. Kota dengan desa, mana lebih sehat Pak? Jelas desa lah. Desa ya. Jelas desa. Tapi jangan Sampai salah sekarang. loh. Jangan salah ya. Iya. Maksudnya di desanya kita sendiri pun diabetes, obesitas dan segala macam itu tinggi loh. Oke. Jadi penetrasi makanan-makanan dan minuman seperti itu sampai masuk ke pedesaan. Oke. Ya jangan salah. Tapi kalau dari sisi lingkungan, dari sisi segala macam Udara ya, dan sebagainya. ya desa Desa sih. ya. Ya. Kalau kehidupannya masih tradisional masih oke lah ya. Iya. Cocok tanam, ada keringat, dan Ada kegiatan. kemudian ada kegiatan dan itu sangat membantu ya. Ya, itu sangat membantu. Dan olahan seperti semakin banyak industri pengolahannya. Kenapa berkembang terus Pak? Karena ada kebutuhannya. Karena ada untuk kebutuhan. mencukupi, Iya betul. Karena emang udah skala yang begitu besar. skala yang terlalu Kita nggak gede. bisa Iya. bisa hindari lagi. Gak bisa menghindari. Jadi emang selalu ada pro dan con kan. Gimana cara bisa feed masyarakat yang berkembang dan lagi-lagi kontranya. Jadi lagi-lagi kita sebagai orang yang kritis ya kita harus memilih. Iya, iya. Jadi kadang gue dikritik ya, lu hidup aja susah lu pilih makanan kayak gini-gini gitu. Iya, Maksudnya iya, gitu. iya. Permasalahan ya lebih bagus gue repot pilih makanan daripada ntar gue sakit, gue repot gue bolak-balik rumah sakit. Iya, iya. yang ada ntar uang yang kita kumpulin kita setor men. Bayar Gue selalu untuk iya. rumah sakit. Gue selalu ngomong kalau kita nggak perhatiin apa yang kita masukin dari sekarang ya. Iya, iya. Kita itu akan semua aset yang kita kumpulin itu akan kita bawa pada Iya, saat iya, kita setor kita. Iya, Nah iya, ini iya. duit gue nih. Lu udah sakit, lu setor duit. Oh. Iya, iya. Tapi apakah Pak Felix bisa merasakan nggak terkadang yang Bapak sampaikan ini tidak populer? Justru populer. Ini yang gue kaget ya. Ini I'm Ya, very maksudnya surprised. Untuk Very beberapa industri Oh bisnis. pasti, Iya. pasti. Maksudnya waktu gue Karena coba membongkar apa yang sebenarnya yang sesuatu yang bertolak habit di masyarakat ya pasti ada. Gue punya prinsip kayak gini. Pro dan con apapun yang kita kerjain Pasti ada pro dan con. Kalau kita gini, if we try to please everybody, Iya. we please nobody. Iya. Kalau kita mencoba menyenangkan semua orang, kita tidak akan menyenangkan siapapun. Iya. Dan sekarang sosial media udah pinter. Orang-orang yang ngelihat itu, they can see through bull crap. Jadi kalau gue bilang, orang itu bisa ngelihat kalau kita itu tidak genuine. Oke. Jadi di sosmed itu gue coba sampaikan ya apa adanya, apa yang Iya, gue kerjain, apa yang menurut gue bener, Iya. apa yang itu, makanya itu resonate dengan orang yang lihat. Makanya gue ngelihat setiap gue post konten yang emang betul, gue merasa emang begitu. Orang itu bisa ngelihat bahwa itu genuine, bahwa Iya, itu emang Dan ada value-nya. ada value-nya. Iya, iya. Tapi kalau kita menjadi orang yang selalu pura-pura, yang Iya, selalu iya. mencoba menyenangkan semua orang, Dan apalagi ada kaitannya dengan bisnis yang kita kerjakan, betul. pasti nggak akan original dan Nggak. mungkin suatu ketika Orang akan tahu. menganggap kita Maksudnya, iya. tidak integrity atau mungkin ya tidak apa yang ditampilkan dengan apa yang disampaikan berbeda. Berbeda, pasti berbeda. Orang udah pinter sih. Orang sangat-sangat pinter sekarang Iya. yang nonton ya. Jadi orang tahu yang mana yang lu betul-betul genuine dari prinsipnya kita, dari integritasnya kita, dengan yang dibuat-buat. Gitu. Banyak kan klien Bapak Iya. yang personal coach untuk healthy mereka. Iya. Medan, Jakarta, Surabaya atau mana? Jakarta sih. Jakarta. Ya, kebanyakan Jakarta. Jakarta. Ya. Kenapa mereka mencari Pak? Saya juga kurang Felix? tahu. Gue juga gak tahu. Karena Dari mana mereka mendapatkan info ya. info ini, ya. Karena kan dulu gue ingat Iya, sekali, gue udah berterima kasih dulu ke Iya. Dr. Richard Lee. Jadi kan waktu Richard Lee, ya, ya. jadi kan waktu itu kan gue pernah post satu mudah-mudahan dia dengar ya. ya di TikTok. Jadi Iya. kan gue pernah post di TikTok perdebatan soal apa kolesterol dan segala macam itu. Jadi gue Iya, iya. diundang ke sana untuk Iya. berdebat. Nah, mungkin dari situ sih. Iya. Jadi itu baru mulai pelan-pelan TikTok itu grow, Instagram gue mulai Itu grow berarti gitu. dari awal-awal ya Bapak sudah, Dari awal-awal ya. sudah Itu edukasi via TikTok ya. ya 2-3 tahun yang lalu lah sekitaran itu lah. Jadi ya dari situ sih. Jadi kan makin lama orang ikut, maksudnya ngelihat aja. Ya, gue sih ya lagi yang penting kita genuine aja. Genuine aja. Ya.
yang penting kita genuine. Biasanya tugas seperti edukasi tentang food dan pola-pola makanan itu kan ahli gizi, dokter ahli gizi. Ini bagaimana Bapak? Lo bisa sampai? Iya, jadi ini menarik ini. Ini sangat menarik. Jadi backgroundnya gue sedikit background. Jadi S1 dan S3-nya gue itu di food science, ilmu pangan. Terus gue juga punya postgraduate certificate dari clinical nutrition di University of Aberdeen, Scotland. Jadi gue juga punya degree dari studi gizi klinis. Ya, untuk nutrition. Prakteknya di Indonesia bagaimana? Gak ada, karena emang itu harus dokter sih. Makanya gue sih nggak praktek ya. Gue I never claim gue tidak pernah praktek dan segala macam. Gue cuma sharing information. That's it. Karena bagi gue background gue sebagai biochemist dan itu biological chemistry. Jadi bagi gue itu orang itu akan susah mengerti kalau kita tidak mengerti apa itu biologi dan kimia suatu makanan. Jadi kita harus bisa mengerti dulu nih. Komprehensifnya ya. Kimianya apaan sih? Jadi kan kalau orang ngomong soal karbohidrat, starches, nasi dan segala macam itu bahan dasarnya itu apaan? Itu adalah rantai gula. Dan lu bisa mengerti itu kalau lu mengerti kimia. Juga rantai gula. Iya, starches. Jadi semua yang starch itu gue selalu bilang gula. Itu gula gurih. Gue selalu bilang itu gula yang rasanya tidak manis, tapi itu gula di dalam badan lu. Itu starches, dia itu glucose chain. Dan satu gitu. lagi ini waktu juga terbatas. Hampir 1 jam ini nggak pernah akan cukup ini Pak cerita tentang healthy. Kenapa orang stres itu kenapa suka makan coklat? Jadi mungkin orang itu stres atau mungkin ada sesuatu ambil coklat. Kenapa? Karena sudah kecanduan sih. Bukan berarti karena pola kecanduan yang. Jadi kan kalau kita makan coklat itu kan bisa naikin dopamin sama serotonin sih terutama ya. Misalnya itu dua hormon yang bikin kita itu happy. Sama juga dengan sugar. Kalau kita makan yang manis, kenapa kalau kita stres dopamin sama serotonin ya? Terutama dopamin deh. Dopamin ya. Jadi begitu gula darah naik dan segala macam, itu dopamin kita itu happy. Jadi makanya kenapa gue bilang manis-manis itu it's addictive. Itu sesuatu yang mencandukan. Karena begitu lu makan sesuatu yang manis, lu mencari sesuatu sugar hit, lu mencari dopamin itu yang naik. Itu membuat kita bisa lebih happy supaya tidak terlalu kortisol itu di itu yang bikin kita itu demen yang manis. Gimana alternatifnya? Kalau gue stres, gue hit the gym, kita olahraga. Buang. Iya, begitu stres lupakan yang lainnya. Lupain, langsung kita hit the gym aja dulu. Atau apapun itu, lari kayak apa kayak. Dan Pak Felix pernah mendengar atau melihat research yang dilakukan oleh Profesor Bruce Lipton? Pernah ya? Itu yang dia katakan ada seperti penelitian ya membuat orang nyaman itu sebenarnya ada waktu terjadi di 911 kan banyak orang Amerika yang stres dan kemudian dia teliti untuk obat penenang. Sebenarnya di dalam itu ada gula. Membuat orang menjadi nyaman. Finally dia tidak lakukan production obat itu dan dia ke bagaimana merubah mindset. Ini menarik juga. Sangat maksudnya kalau saya emang itu betul ya tidak mengherankan. Sama sekali tidak surprising ya. Sahabat Tribuners, bersama Pak Felix sebenarnya 1 jam tidak cukup ya. Ini banyak lagi yang kita bisa mendapatkan informasi yang tentunya bermanfaat bagi sahabat Tribuners. Walaupun hari ini membahas tentang inspirasi bisnis, tetapi bisnis tidak akan sustainable kalau manusianya nggak sustain. Betul sekali. Betul. Karena bagaimanapun manusia yang menggerakkan faktor-faktor di dalam organisasi lainnya. Uang bisa dicari. Kemudian teknologi bisa dibeli ya. Betul, bisa dibuat dan dibeli. Bisa dibuat dan dibeli. Pak Felix keluarga yang luar biasa lah, yang memiliki pendidikan dan di bidang teknologi luar biasa. Tapi kalau manusia yang tidak sehat, problem. Betul. Ya. Untuk itu mari jaga kesehatan kita supaya sehat selalu dan kita bisa sustain sampai ke depannya dan kemudian bisa menciptakan kreasi yang baru lagi yang bermanfaat bagi lingkungan. Pak Felix, 5 tahun ke depan lagi di dalam kesehatan ini, Pak. Bapak melihat fenomenanya seperti apa? Kalau sekarang ya orang udah makin aware dengan semua makanan yang sehat dan segala macam. Jadi gue sih berharap dalam 5 tahun ke depan orang makin sehat. Fingers crossed. Itu sih kalau gue ngelihat ya dari sisi tren di sosmed dan segala macam, orang makin aware. Sahabat Tribuners, mari follow Instagram ya. Instagram, Felix TikTok. Felix Julhendri PhD.
kemudian TikTok juga sama ya. Ya, dan YouTube please. Dan YouTube YouTube sama juga ya, Felix. Sama YouTube. Kalau di YouTube channel itu gue interview orang. Okay. Kita interview dengan orang-orang yang punya mindset yang sama dan segala macam. Gitu. Ya, pasti akan bermanfaat bagi sahabat Tribuners, khususnya untuk supaya kita bisa hidup lebih sehat, lebih happy lagi ya ke depannya. Dan Pak Felix Jules Hendry sudah diundang oleh Dr. Richard Lee untuk sharing-sharing mengenai kesehatannya. Top banget ini. Mari so much. Follow. Pak Felix, terima kasih untuk sharingnya ya. Sama-sama Pak. Sama-sama. Terima kasih terima kasih Pak Felix. Sahabat Tribuners, terima kasih. Semoga apa yang disampaikan Pak Felix ini menjadi sebuah inspirasi, sebuah renungan bagi kita semua. Marilah kita merubah supaya memulai makanan yang lebih sehat, supaya nanti kita lebih sehat ke depannya dan kita bisa berkontribusi dimanapun, apapun itu lebih bagus lagi ya. Harus dimulai dari tubuh dan jiwa yang sehat. Terima kasih sahabat Tribuners, sampai jumpa lagi Inspirasi Bisnis setiap Jumat yang selalu menarik untuk Anda. Terima kasih sahabat Tribuners. Thank you.